Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah ini tuh aktivitas aku di pagi hari di dapur. Nah ini tuh aku tadi habis bikin kopi ya teman-teman. Terus Pak suami tuh minta dibikinin kopi juga. Tapi dia minta dibikinin kopi hitam aja ya teman-teman. Kalau aku tadi tuh bikinnya kopi good day. Nah siapa nih di sini yang suka ngopi juga? Yuk kita tos dulu. Karena kalau misalkan habis ngopi tuh rasanya kayak dapet energi baru gitu loh teman-teman. Jadi tambah semangat gitu. Kalian kayak gitu juga nggak sih? By the way, hari ini aku tuh mau refill perbumbuan di dapur yang habis. Ada beberapa bumbu gitu ya teman-teman yang habis dan aku tuh belum sempat refill kemarin. Dan alhamdulillah anak-anak juga udah mulai libur sekolah ya teman-teman, libur sekolah terus juga libur ngaji MDA-nya. Jadi aku tuh udah nggak terlalu bakbikbu gitu ya setiap harinya. Biasanya kalau pagi itu sibuk nganter sekolah, terus pulang, habis pulang itu masak ya teman-teman. Nah habis masak itu biasanya aku langsung jemput anak aku juga karena anak aku kan kelas 1 gitu ya. Jadi jam belajarnya itu nggak terlalu lama. Nah kadang kalau sambil masak waktunya masih ada, biasanya aku ngerjain pekerjaan lain kayak nyuci atau jemur baju, mandiin si ade, terus juga nyuapin kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau pagi tuh super riuh banget. Palingan ada waktu istirahat tuh di siang hari ya teman-teman, pas si ade itu lagi tidur kayak gitu. Nah di sore harinya itu jam 3 itu udah siap-siap lagi ya buat si kakak itu mau ngaji MDA. Selesai nganterin si kakak itu ngaji, aku ngurusin si adik lagi ya teman-teman, nyuapin makan, terus juga mandiin. Dan nanti sekitar jam 5 lebih itu jemput si kakak pulang ngaji ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan hari weekday itu ya itu sibuk banget. Nggak kalah sibuknya gitu ya sama ibu-ibu yang kerja gitu di luaran sana. Makanya kemarin pas waktu si kakak itu lagi ujian sekolah sama ujian MDA, itu aku nggak konsisten banget ya teman-teman untuk upload video di YouTube karena emang aku tuh nggak punya stok video dan aku belum sempet bikin video kayak gitu ya, belum sempet tag video kayak gitu, emang karena waktunya tuh dikejar-kejar banget. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, karena kesibukan di dunia nyata ngurus anak itu kan lebih utama kayak gitu ya. Nah ini lanjut lagi di video aku ya, aku malah curhat. Ini aku mulai refill untuk garam, terus juga tadi aku tuh refill untuk gula sama micin juga karena emang pada habis. Oh iya, nanti sambil berkegiatan, sambil refill, aku tuh juga mau sharing-sharing ya teman-teman tentang gimana sih cara berhemat ala ibu rumah tangga di saat kebutuhan bahan-bahan pokok itu sedang naik ya teman-teman, harganya sedang melambung tinggi. Nah kemarin-kemarin itu emang harga-harga bahan pokok itu kan pada naik ya, apalagi pas menjelang lebaran Idul Adha kemarin, itu semua sayuran terus juga bumbu-bumbu itu pada naik semua ya teman-teman. Nah di sini nanti aku bakal bagi-bagi tips untuk teman-teman semua gimana sih cara berhemat di saat kebutuhan pokok itu harganya lagi melambung tinggi ya teman-teman. Nah jelang Hari Raya Idul Adha kemarin itu harga-harga komoditi pangan di sejumlah daerah itu terus merangkak ya teman-teman. Kondisinya itu berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan-bahan pokok. Nah untuk menghadapi kondisi tersebut kita tuh harus bisa memanajemen anggaran yang baik ya teman-teman, untuk mengelola anggaran dengan bijak saat harga pokok melambung tinggi. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menghemat budget pengeluaran ketika harga bahan pokok tiba-tiba naik ya. Nah, yang pertama itu buat rencana anggaran. Membuat rencana anggaran bulanan yang jelas dan perhatikan pengeluaran ya teman-teman. Identifikasikan kebutuhan pokok dan alokasikan dana secara proporsional. Artinya setiap pengeluaran dalam belanja harus dipertimbangkan skala prioritas. Apakah barang-barang tersebut atau bahan yang kita beli itu masuk dalam kebutuhan sehari-hari kita enggak?
Kalau misalkan nggak masuk dalam kebutuhan sehari-hari, maka budget kita tuh akan jebol gitu ya teman-teman. Nah, tips yang kedua itu beli secara cerdas. Bandingkan harga di berbagai toko atau pasar sebelum membeli ya. Nah, biasanya itu setiap lapak atau toko itu memiliki harga yang berbeda-beda ya teman-teman. Kadang tidak hanya berbeda harga aja ya, tapi juga setiap toko itu kadang memberikan diskon atau promo yang menarik bagi setiap pelanggan. Nah, apalagi kalau kita tuh mempunyai kartu member kayak gitu ya, seperti yang ada di minimarket kayak gitu, tentu saja kita tuh bisa memanfaatkan ya teman-teman dengan menggunakan kartu member itu. Terus misalkan ada diskon ya, nah teman-teman bisa membeli barang prioritas itu dalam jumlah yang besar, agar saat kita membutuhkan barang itu kita tidak perlu lagi membeli karena kita sudah ada stok ya teman-teman yang tersimpan di rumah. Nah, biasanya untuk stok ini aku biasanya minyak ya teman-teman, minyak goreng. Kalau misalkan ada promo biasanya aku tuh beli gitu ya kalau misalkan ada uangnya. Karena kalau misalkan minyak goreng ini kan selalu dibutuhkan gitu ya teman-teman, selalu dipakai. Terus juga nggak bakalan dianggurin gitu ya, pasti habis aja gitu untuk masak. Nah, tips yang selanjutnya yaitu pilih produk alternatif ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan merek dan produk yang lebih terjangkau. Tapi meski begitu, kita tetap harus memperhatikan kualitas barang ya. Gunakan produk atau toko yang seringkali lebih ekonomis, tapi menyediakan barang yang lebih berkualitas. Intinya meskipun murah, tapi barangnya jangan sampai yang murahan ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di tipsnya yang keempat yaitu pantau promo ya teman-teman. Selalu melakukan pemantauan harga melalui media online. Awasi perubahan harga dan manfaatkan promo atau diskon khusus yang disediakan oleh toko. Gunakan aplikasi atau situs web resmi sebagai bahan perbandingan harga atau penawaran terbaik. Oke, lanjut lagi di tips yang kelima yaitu buat daftar belanja. Buatlah catatan khusus kebutuhan atau buat daftar belanja sebelum pergi ke toko ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi daftar tersebut ya teman-teman. Hindari pembelian impulsif yang tidak perlu. Jadi teman-teman harus belanjanya itu sesuai daftar list aja, jangan sampai keluar list kayak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ya untuk menyimpan stok makanan pokok yang tahan lama untuk mengantisipasi kenaikan harga. Nah, hindari pemborosan makanan dengan merencanakan menu dan menggunakan sisa-sisa makanan ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin daftar menu gitu untuk 1 minggu ke depan, bikin meal plan kayak gitu, biar menu masakan itu terencana gitu ya teman-teman, dan gak buang-buang bahan makanan kayak gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan ada sisa bahan makanan kayak gitu ya, ada wortel, ada apa kayak gitu, diolah aja jadi makanan kayak gitu ya teman-teman, jangan sampai kebuang sia-sia. Oke, lanjut lagi di tips yang terakhir, yang keenam yaitu hemat energi. Nah, kita juga bisa ya teman-teman menghemat dengan menggunakan peralatan masak yang hemat energi ya teman-teman, seperti mengurangi biaya listrik atau gas, dan pastikan listrik dalam keadaan mati ya teman-teman ketika tidak digunakan. Nah, alokasikan juga sebagian kecil dari anggaran untuk simpanan darurat yang digunakan dalam keadaan darurat ya teman-teman, atau ketika harga pokok terus melonjak. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman tips dari aku, tips hemat ibu rumah tangga saat harga pokok melambung tinggi. Semoga aja rezeki kita dilancarkan ya teman-teman, dan juga semoga aja kita lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan, bisa lebih berhemat, bisa nabung lagi. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video aku ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku ini, aku juga minta maaf. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Dan gak kerasa juga ini sambil sharing-sharing tadi tuh kerjaan aku juga udah mau selesai untuk refill perbumbuan. Ini aku mulai lap-lap ya teman-teman di sekitar tempat bumbu, di meja dapurnya, di meja kompor. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, baru nonton video aku, selamat datang ya di channel Rafiqah Majid. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jika berkenan, boleh banget ya aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan ini yang terakhir, aku mau refill terasi ya teman-teman. Dan video aku juga udah mau selesai. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam hidup hemat.